Oke, kondisi ini tadi malam ya Bang ya? Iya. Kondisi tadi malam jatuh, terus kebetulan dibawa ke urut tradisional dan kebetulan memang hanya dijampe doa sama ditekan-tekan aja. Jadi alhamdulillah ya, benar-benar berarti masih dengan kondisi cedera yang sesungguhnya. Karena kan takutnya ada banyak tangan, takutnya beda penanganan juga. Dan ini dibebet kalau bisa. Nah untuk teman-teman, kalau memang cedera langsung pakai elastis bandit. Nanti diliatin ya, elastis bandit itu kayak gimana. Ini untuk mempertegas kalau ini kurang. Nah kalau pakai kapas sama ini kayak kurang untuk secara penanganan pertamanya pakai es dulu. Udah pakai es belum Bang? Udah. Ya, jadi es, kompres es 15 menit. Kemudian boleh dipakein bantal, kemudian nanti pakai elastis bandit. Oke. Oke, masih oke. Nah, untuk masalah ini kan adalah cedera akut. Cedera akut itu cedera yang baru. Penanganannya adalah hanya sebatas kita ngerilis, tapi hanya grade-nya 1 untuk rilis muscle. Karena rilis atau massage ini sebenarnya ada tahapannya Bang. Nggak kayak video wah dihantam pakai siku tuh enggak. Cuman kan ini hanya ngerileksin dulu otot mana, ternyata ototnya nggak begitu tegang. Dan nanti kalau misalkan bisa dicek, mudah-mudahan ini kita bisa cepat dicek apakah ACL-nya apa meniskusnya yang robek. Nanti kita bikin nyaman dulu. Udah nyaman nanti tinggalin. Ini udah masuk new normal, jadi teman-teman pada pegang pasien masing-masing. Nah ini untuk ngecek, ternyata secara otot sih nggak ada masalah, wajar, nggak traumatik juga. Mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa kerobekannya. Apakah bisa diperiksa secara kasat mata? Bisa dengan pemeriksaan khusus secara fisioterapi. Jadi kalau dibilang ada beberapa kan yang namanya orang, mereka punya finansial yang cukup ataupun yang berlebihan, ataupun ada yang tidak sama sekali. Kalau seandainya ada di cukup dan ada yang tidak sama sekali, ya langsung fisioterapi. Tapi kalau misalkan memang berkebutuhannya ternyata bisa beli ini, bisa beli itu, ya silahkan mau MRI juga. Tapi kalau misalkan teman-teman di sini yang memiliki, mohon maaf finansialnya tidak ya bercukupan, ya langsung aja fisioterapi karena untuk mengepush dana. Kalau seandainya memang ke rumah sakit ya takutnya di MRI dulu lah nanti takutnya. Nah di bagian ITBS-nya ini agak kaku, ya wajar. Nah bengkaknya juga tidak signifikan, signifikan. Terus ini cuman hanya disentuh doang untuk bengkaknya, ngurangin bengkak sama traumanya. Nyeri bagian apa Bang? Berasa semua. Berasa semua. Langsung karena panik waktu itu jadi nggak mikir lagi gimana. Oke. Kita akan pakai TENS. Ini fungsinya untuk ngurangin cedera pertama. Jadi aku pakai alat TENS ini adalah biasanya kalau pasiennya baru cedera selama 24 jam atau 48 jam. Ada bengkak, gue pakai TENS. Biasanya kalau misalkan memang kronik, jarang banget pakai TENS. Kecuali habis dirilis sakit banget baru. Terasa belum? Belum. Berarti sakit banget nih abang. Terasa?
Kerasa. Mau nambah lagi apa enggak? Cobain ya, 30. Sakit banget? Belum. Cukup? Dikit lagi, 35 ya. Mantap? Mantap. Kita double combo, langsung pakai infrared biar nggak banyak kinclong. Oke, kasih combo biar hangat. Sakit Pak. Kok bisa dapat jadwal, Bang? Nggak tahu. Langsung gitu appointment dapat. Yang jam 12 itu nggak ada orangnya, nggak datang, nggak bisa datang. Oh, oke. Tadi kan udah nyampe sini. Kalau penuh ya setengahnya minta kontak DCS-nya dulu. Oh, oke. Jadi memang di sini agak penuh dan susah juga untuk mendapatkan sebuah jadwal. Jadi memang nggak bisa dadakan. Salah satunya adalah harus appointment terlebih dahulu, kayak telepon admin atau customer service-nya di sini. Kemudian memang harap bersabar karena jam operator untuk admin adalah jam 9 sampai jam 4 sore. Jadi mohon bersabar ya. Nanti kita tunggu dulu, ini sekitar 15 menit. Ini fungsinya untuk mengurangi rasa nyerinya beliau. Kemudian untuk mengurangi jaremnya, bengkaknya juga karena ya pasien sini udah mulai nyaris mau fase rukiah. Oke. Sekilas info dulu. Kita kayak wartawan gitu. Jadi Bang, gimana rasanya? Apakah enak? Nyeri-nyeri sedap Bang? Ngomong dong Bang. Kok teriak? Tadi nggak bisa. Sudah nggak bisa. Ajaib Bang, kakinya. Kenapa tuh? Jadi kesannya gimana Bang? Bang, jawab dulu Bang. Saya tanya serius nih Bang. 30 detik dari sekarang. 2 dikali 3. Bang, 2 dikali 3 berapa Bang? 6. Karena ini baru pertama dan kayaknya masih sakit untuk dilakukan pengecekan. Tapi ini kayaknya udah bisa. Udah bisa dianek. Jadi kita tahu apakah ACL, meniskus, apa yang lain. Apakah cuman hanya traumatik doang. Ini nggak parah. Relax. Cuman pengen tahu doang ini ACL apa PCL. ACL. Ligamen ACL-nya agak longgar sedikit, nggak nyampe harus operasi. Satu itu. Gini sakit? Belum. Gini sakit? Belum. Sakit? Ada sakit? Ada. Kesini ya, coba. Sini sakit? Dikit. Jadi ini kayaknya ada meniskusnya yang robek, agak meniskus. Bantalan sendinya yang agak robek. Untuk masalah grade dan kerobekannya itu nggak bisa kita lihat kerobekannya, karena itu memang harus dilihat dari segi MRI. Cuman kalau misalkan memang abang pengen penasaran, boleh MRI, enggak juga nggak apa-apa. Visual langsung juga nggak apa-apa. Mau lihat progresnya, udah tinggal di ultrasound.
Mbak, bentar, Mbak. Bentar. Ini katanya penasaran loh. Tetangga macam apa itu, Bang? Ya. Itu jauh banget sekarang. Udah nggak terlalu pas baliknya kayak gini nih. Iya, gimana? Di sini. Di mana? Di belakang. Belakang belum. Jadi harusnya nanti di belakang. Abang naikin ke atas ininya. Kita tolong dinaikin. Mbak, bukan ya? Depannya. Ternyata belakangnya sekarang yang udah harus di treatment. Nah, ini naikin ke atas. Giniin. Pelan-pelan, tapi pelan-pelan naikin lagi. Terus ininya ditarik ke sini ya. Nih, ditarik ke sini. Oh iya. Ya. Terus buka ke sini. Stretching. Oke. Belum refresh kali. Di atas di siniin kompres air hangat.